Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam di Sokinya. Hari ini saya berkesempatan untuk mengulas sebuah mobil, di mana ini mobil sedan Eropa, mobil kelas mewah menengah ya bisa dibilang, dan ini banyak digunain oleh para pejabat, staf-staf negara, DPR kayak DPR juga ya, eksekutif muda tentunya. Di belakang saya ini ada mobil keluaran dari BMW. Penasaran mobilnya apa, speknya bagaimana, harganya berapa, serta mungkin saya akan sedikit keliling sini merasakan kenikmatan sebuah mobilnya ya. Tetap pantengin terus di channel King Gallery supaya Anda tidak ketinggalan informasi mengenai mobil yang ada di belakang saya ini. Dan selamat datang di channel King Gallery. Inilah mobil BMW F10 528i tahun 2013. I remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in the car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of. You were warm by all those words I couldn't say. It was love I never had to tell you. Up above and singing for the times we had. Memories haunt below. Rode the line until it hit the ground. Now angels ride to tell us that our love has died. I wish I could have known back when you were mine. But I was blinded by the night. Oke, jadi di belakang saya ini ada mobil F10 ya, masih satu angkatan dengan BMW 520, 523, 528. Ini yang 528. Kebetulan ini tahun 2013 ya. Ini pemakaian tangan kedua, kilometernya itu 55.000 serta pajaknya lumayan panjang ya. Ya panjang ya, bulan 7 tahun 2023. Oke, mobil ini sering digunain oleh para pejabat, eksekutif muda. Karena apa? Karena mobilnya sangat-sangat nyaman dan enak buat berkendara. Mungkin kita sedikit ulas aja bagian sekeliling dari eksteriornya ya. Mungkin secara tampilan mobil seri F10 ini polos-polos aja ya, karena kasta tertingginya itu berada di dalam interiornya. Kalau dilihat secara physically eksteriornya, mungkin ini kayak anak SMP yang mau beranjak ke SMA, jadi masih polos-polos aja gitu ya. Untuk headlamp yang lurus-lurus, fog lamp yang ada di bawah sangat kecil, itu jadi kesannya bagian luarnya itu kayak nampaknya biasa aja gitu loh ya. Nah, kalau secara wheelbase sendiri ini panjangnya memang lebih dari BMW seri 3 ya. Kalau untuk perawatan sendiri, BMW seri 5 ini memang agak sedikit mahal dari seri 3 ya, sedikit aja sih mahalnya. Dan panjangnya mungkin ini sekitar 4 sampai 5 meter kali ya. Ya 4,5 meter lah. Nah, keunikan dari BMW 528 ini, dia atasnya sudah ada kaca. Ya, ini adalah sunroof. Karena 528 ini sudah ada sunroofnya. Kayaknya 520 juga ada yang enggak. Gimana tuh? Nih, menurut kalian bagaimana? Bentuk dari tampak sampingnya, di sini juga dia sudah meliputi chrome-nya, mengelilingi sebuah kacanya ya, dan ada bentuk sebuah lekukan-lekukan yang menjadikan mobil ini lebih terlihat sangat elegan dan keren. Untuk dari segi belakang sendiri memang seperti yang saya bilang tadi ya, polos-polos aja, cuma agak terlihat seksi karena lampunya sudah ada lazy lights-nya gitu. Kalau malam keren nih nyalanya. Nah, kalau dari segi bagasi sendiri lumayan lebar karena ini sedan ya, sedan
2 baris, dan ini juga karena nggak ada ban serepnya jadi storage penyimpannya ini banyak ya. Di sini juga ada gitu loh ya. Nah, kita lihat bagian interiornya karena kasta tertingginya yaitu ada di bagian interiornya. Yuk. Oke, saya sudah berada di dalam dari interior mobil BMW 528i atau F10 tahun 2013. Ya, pertama kali saya masuk ini disuguhkan dengan instrumen atau interior yang sangat mewah ya. Bisa dilihat dari semua sisi banyak sekali aksen-aksen panel wood dengan dikombinasikan warna beige atau apa nih, coklat ya, dan ada warna hitam juga di bagian kokpit depan, menambahkan kesannya mobil ini sangat mewah kalau kita berada duduk di dalam mobil BMW ini. Sambil kita jalan-jalan, nanti saya juga akan informasikan ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya yang ada di mobil ini. Kita sambil jalan-jalan aja nih ya, biar nggak boring gitu loh. Memang bisa dilihat dari sektor interior ini kasta tertingginya BMW seri 5 ya ada di sini, di dalam sini. Di dalam mana? Di dalam sini pokoknya. Di dalam kabinnya ya. Jadi bisa dibilang sangat menarik ya. Mewah, futuristik, fiturnya banyak ya, dimanjakan dengan entertain di sini yang sangat gede juga. Ornamen-ornamennya pun membuat mobil ini terkesan lebih mewah lagi dan disuguhkan dengan sebuah sunroof di sini, bisa jadi moonroof juga ya. Ini udah paling enak tuh. Nah, saya akan sebutkan beberapa hal kelebihan dan kekurangannya, mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama yaitu desainnya yang sangat sempurna, apalagi di dalam interiornya. Kalau eksteriornya memang sudah disempurnakan dari generasi sebelumnya yang kotak-kotak, ini sudah disempurnakan menjadi lebih baik lagi, dan ada bunyi dari Tokopedia ya, karena belum bayar mungkin. Oke, lanjut yang kedua yaitu image yang sangat mewah, bisa dibilang kayak bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat negara, staf negara ya, eksekutif muda ya, bos-bos gede gitu. Banyak sekali menggunakan mobil seri 5 ini. Karena apa? Karena kenyamanannya yang ada di dalam mobil ini sangat-sangat Yahoo tentunya. Kelebihan selanjutnya yaitu kabinnya yang sangat-sangat lapang atau besar ya. Bisa dibilang sebuah legroom headroomnya di mobil BMW seri ini sangat-sangat gede ya. Dimana ini aduh udah paling enak dah, apalagi duduk di baris keduanya, baris penumpangnya udah paling enak, demen ya. Di sini juga banyak sekali AC-nya ya, jadi udah nggak takut kepanasan lagi naiki mobil ini gitu. Legroom, headroom, dan berkendaranya pun sangat-sangat ergonomis, dimana dia setirnya sudah dimanjakan dengan elektrik, teleskopiknya udah elektrik di sini. Joknya sudah elektrik, adjustmentnya juga, ada memory slotnya juga di sini ya. Kalau Anda punya pacar atau punya ituan, bisa disetting di sini tanpa pengetahuan. Dan selanjutnya yaitu kelebihan selanjutnya itu performa ya, bisa dibilang ini performanya sangat-sangat enak, dimana dia mengusung mesin 2000 cc sangat-sangat irit, tapi ya tenaganya ini lumayan ya, 184 horsepower dan torsinya ini 380 Newton. Jadi udah paling enak lah ya untuk sekelas sedan mewah, tidak perlu tenaga yang gede-gede, cuma kenyamanannya tetap dapat. Kelebihan selanjutnya yaitu fun to drive saat mengendara mobil ini. Ya, bisa dibilang kenapa? Karena mobilnya enak ya. Mobilnya nyaman, enak, bantingannya enak. Misal Anda pulang kerja, pulang kantor, menyetir sendiri, yang lagi stres atau lagi suntuk, pulang kerja, naik mobil ini, semua itu akan hilang sekejap mata. Karena apa? Karena yang saya bilang tadi, kenyamanannya ini sangat-sangat bisa mengubah sebuah perasaan dengan fun to drive menggunakan mobil
ini. Kelebihan selanjutnya yaitu konsumsi bahan bakar atau BBM yang sangat irit, dimana ini kan tadi mengusung bermesin 2000 cc ya, dimana tenaganya ini juga lumayan lah ya untuk tenaganya, tapi ini tergolong irit ya pada kelasnya gitu loh. Nah, jadi di mesin BMW ini sebenarnya banyak sekali kode mesinnya dan spek mesinnya berbeda-beda, tapi yang paling rendah yaitu yang ini 528. Ada yang 2400 cc, ada yang 2000 ini, terus ada yang 3000 pula V6 ada juga di atasnya gitu. Jadi ini tergolong paling irit di kelasnya. Di balik mobil yang mewah ini ya, sama seperti halnya manusia, ada kelebihan dan ada kekurangan juga. Sama ada juga di BMW ini. Di antaranya yang pertama yaitu sering understeer ya. Mungkin ini karena faktor bisa dibilang setir yang terlalu empuk dan enteng ya, bisa jadi ya. Komen di bawah ya kalau misal saya salah ngomong ya. Mungkin faktor dari setir yang enteng ini yang menjadi penyebab setir sering understeer atau sering pas belok tapi dia kok masih kerasa lurus ya gitu. Atau bisa juga faktor ban sih. Cuma yang saya tanya 5 orang itu ada yang jawab 3 itu yang menjumpai gitu loh ya. Selanjutnya yaitu setir yang terlalu ringan ya, sama seperti halnya yang tadi saya bilang ya. Mobil setir keberatan juga nggak terlalu enak ya, berat gitu loh, butuh butuh effort yang lebih gitu loh. Sininya bisa-bisa gede nih kalau yang suka ngejem mending, kalau kayak saya kerempeng gimana ya. Setir yang terlalu berat juga nggak enak, apalagi terlalu enteng ya. Mungkin ada juga yang suka, ini balik lagi sih selera masing-masing ya. Cuma kalau saya sendiri sukanya sih yang sedang-sedang ya, setengah berat setengah ringan, gimana sih yang sedang-sedang saja gitu loh, kayak lagunya itu ya. Kalau saya sendiri memang agak kurang suka setir ringan karena ya gimana ya, kayak berasa nggak stabil aja gitu kalau pas nyetir. Cuma memang ada juga yang berpendapat lain gitu loh ya. Balik lagi selera Anda, mungkin Anda lebih enak menggunakan setir yang tergolong sangat ringan gitu loh ya. Selanjutnya yaitu karakter sporty yang sedikit berkurang ya, karena setelah dia berubah menjadi bulat ya, dengan tampilan yang polos-polos aja rasanya kurang ya. Kalau kita tambahkan mungkin sedikit body kit yang bagaimana gitu, mungkin karakter sportinya akan lebih muncul lagi ya, lebih timbul lagi, nggak polos-polos banget kayak anak SMP gitu lah ya. Bisa tambahkan juga atau ganti velg mungkin yang lebih fitmentnya lebih keren lagi ya, mungkin bisa jadi opsi juga buat kalian gitu. Itu menurut pendapat saya gitu. Balik lagi saya bilang, tenang aja kalau beli mobil di King Gallery itu udah paling trusting. Kenapa ya? Ya karena dari showroom kita sendiri ngeluarin 5 jaminan ya. Tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengalahkan jebol, surat-suratnya asli, atau kalian juga bawa ke bengkel resmi untuk general check up sebelum beli. Kalau tidak sesuai ya kelima jaminan tersebut, kita balikin nih uangnya 100% gitu ya. Atau yang terakhir kita pageri juga dari pihak ketiga ya, Autospektor. Jadi udah paling lengkap lah, banyak pagernya. Kalau untuk membeli mobil di King Gallery ya udah paling the best, kepercayaan, trustingnya gitu ya. Mungkin sekian ya, kita akan bahas ke depan, ulas ke depan, kita akan kasih tahu harganya ya. Yuk kita ke depan untuk kasih tahu harganya. Stay tune terus di channel King Gallery. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai mobil BMW F10 ini ya? Di semua mobil mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antaranya ya mobil BMW ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ngomongin soal harga, mobil BMW 528i F10 ini tahun 2013, pemakaian tangan kedua, kilometer 55.000, pajak bulan 7 panjang sampai 2023 udah paling enak tuh. Ya, disuguhkan harga di King Gallery itu 415 juta, masih bisa nego. Kalau kalian mau kredit ini masih bisa ya, di tenor
3 sampai 4 tahun itu di 399 juta. Jadi untuk simulasinya kalau mau kredit silakan bisa hubungi tim marketing kami yang ada di deskripsi link video ini. Kalau kalian mau test drive juga bisa. Kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12 15 Y6 Y7, serta kita juga ada di Blok X6, X11, serta ada satu lagi Y15, sampai lupa ya karena saking banyaknya blok-bloknya gitu loh ya. Nah, kita buka setiap hari setengah 9 sampai jam 5 sore, dan kalau untuk minggu weekend itu di jam setengah 11 sampai jam 4 sore ya. Mungkin sekian video review ulasan singkat, padat, dan jelas kali ini, karena review detailnya sudah ada di video sebelumnya ya. Karena saya hanya mengeksplor kembali bahwa ada mobil seri 5 yang ada di King Gallery. Terima kasih atensinya sudah mengikuti dari awal sampai akhir video ini ya. Semoga menjadi referensi juga buat Anda yang sedang mencari mobil sedan mewah menengah, olangan pejabat ya, eksekutif muda, ready di King Gallery. Mungkin sekian ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Saya Anam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.